Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Ar-Royan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Generasi Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan TV-TV yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi walaupun secara online dalam kesempatan ngaji taklim kitab Al-Asbabus Syar'iyyah An-Naji'ah fil Wiqayah minal Amrad Al-Waba'iyyah Al-Faji'ah, kiat-kiat Islam agar terhindar dari wabah, yang ditulis oleh Syekhuna Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wara'ah. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas bahwa sumber dari bencana-bencana adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kebanyakan dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan, bencana-bencana di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka bencana tersebut agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang kiat-kiat agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, dari wabah ini. Beliau mengatakan, fa'akul wa minallahi astamiddul auna wat taufiqa wat tasdid. Setelah kita mengetahui sumber dari bencana ini, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dosa syirik, dosa bid'ah, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang tibalah saatnya saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat agar kita terhindar dan terlindungi dari wabah ini. Awalan at-taubatu ilallahi azza wa jal. Yang pertama, kiat yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sumber dari bencana adalah dosa-dosa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana ini kepada kita, tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi, obat dari segala bencana ini adalah kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui segala dosa, kesalahan, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi yang paling jitu daripada solusi yang lain, terapi-terapi yang lain. Baik itu memakai masker, baik itu cuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Solusi yang paling utama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka. Kalau kita ingin agar wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segera sirna disudahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya bagi kita untuk hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Saatnya bagi kita meninggalkan, menanggalkan kesyirikan,
kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah turun suatu bala bencana kecuali karena sebab dosa. Dan tidaklah diangkat bencana tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dari syirik menuju tauhid. Dari bid'ah menuju sunnah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengatakan saya bertaubat. Bukan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana taubat yang sesungguhnya itu? Kata para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan syarat-syarat taubat yang disebutkan ulama adalah yang pertama, dia meninggalkan dosa tersebut. Al-iqla' minad dunub. Dia meninggalkan dosa-dosa tersebut sejauh-jauhnya. Menjauhi dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut. Tidak mendekatinya. Yang kedua adalah an-nadab, menyesali. Bukan malah bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan kebid'ahan yang dia lakukan, bukan. Tetapi dia menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah hendaknya bagi dia berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak mengulanginya lagi. Dan jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka hendaknya bagi dia untuk mengembalikan, minta keikhlasan, minta dihalalkan, baik mengambil hartanya atau mencoreng kehormatannya dan lain sebagainya. Inilah taubat yang sesungguhnya yang hendaknya kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mencabut wabah ini dari kita. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ihwah wal ahwat, dimanapun berada, mari kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jangan pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim kepada sesama manusia. Akuilah dosa-dosa kita. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita semuanya. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan menurunkan bencana, tetapi kita masih terus bergelimang di dalam dosa. Bergelimang dalam kesyirikan, bergelimang dalam kebid'ahan, bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan matinya hati manusia, kerasnya, membekunya hati dia seperti batu. Nu'man ibn Bashir rahimahullahu taala pernah mengatakan, innal bala'a kullal bala', innal halaka kullal halak, an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zaman al-bala'. Kebinasaan di atas kebinasaan tatkala orang melakukan dosa di saat wabah. Saat wabah, bencana menerpa kita, tetapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Ini menunjukkan matinya hati, kerasnya hati manusia. Makanya kebinasaan untuknya. Jangan sampai Allah tegur kita, tetapi kita terus dalam dosa, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan. Karena sebab dari semua bencana adalah dosa. Seorang ulama pernah mengatakan, idza waqa'al waba kasura az-zina. Kalau kau lihat ada wabah terjadi, maka itu tandanya banyak perzinaan terjadi.
Sebagian ulama juga mengatakan, ya, idza kasura tahun waqa'a kasura at-taun arsalallahu taun. Apabila banyak orang-orang yang melampaui batas, maka Allah SWT akan kirimkan kepada mereka taun, bencana. Baik. Sanian, kiat yang kedua agar kita terhindar dari wabah adalah at-tawakkulu 'ala Allahi jalla wa ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkulu 'ala Allah huwa anfa'ul asbabi wa anja'uha fi tahqiqi kulli matlub wa daf'i kulli makruh wa min dhalika daf'ul amradi qabla wuku'iha wasyifai minha ba'da husuliha. Ya. Tawakal kepada Allah SWT adalah kiat yang paling utama dalam mewujudkan harapan dan menghilangkan segala ketakutan. Di antaranya adalah menolak, ya, penyakit-penyakit sebelum terjadi dan kesembuhan dari penyakit setelah penyakit itu terjadi. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk bertawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kesehatannya, keselamatannya, hartanya, keluarganya, rizkinya, dan lain sebagainya. Ya, karena dia telah bertawakal kepada zat yang hebat, zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Jangan sampai ketika Allah menurunkan bencana kepada kita malah minta-minta kepada makhluk yang lemah. Minta ke kuburan, minta kepada dukun, ya, cari jimat, atau minta pertolongan kepada foto kiai, wali, ya, dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang tersebut berarti telah, ya, menyerahkan, ya, kepada makhluk yang lemah, ya. Nah, dan ketika kita mengatakan bahwa kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha, ya, tidak mengambil langkah-langkah sebab-sebab, bukan. Makanya beliau mengatakan, wa ma'idhamit tawakkuli fala yanbahi ta'tilul asbabi wal i'timad 'ala tawakkul bal yujma'u baina tawakkuli wa badlil asbab allati ja'alaha Allahu asbaban litahqiqil matalib wa daf'il makarih. Ya, walaupun tawakal itu sangat ditekankan, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Bukan berarti kemudian kita hanya tawakal kepada Allah saja tanpa mengambil langkah-langkah lahiriah. Bukan seperti itu. Tetapi hendaknya digabung antara tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhtiar, mengambil sebab-sebab, langkah-langkah, ya, preventif dalam masalah ini. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang untanya. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utlikuha wa atawakkal." Apakah saya, ya, mengikatnya wahai Nabi, mengikat unta ini, kemudian saya bertawakal, atau saya lepas, saya bertawakal kepada Allah SWT? Ya, maka apa kata Nabi? Ikilha wa tawakkal. Ya, ikat terlebih dahulu unta tersebut, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang misalkan ada orang punya mobil, punya sepeda motor, ya, kemudian dia mau sholat misalkan. Bukan berarti kemudian dia biarkan, ya, mobilnya terbuka, kuncinya ditaruh di situ sekalian. Itu sama saja mempersilahkan orang-orang yang lemah imannya untuk mengambilnya. Ya, tetapi hendaknya dia menutupnya, menguncinya, ya. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sholat terlebih dahulu. Setelah dia mengambil sebab, setelah dia mengambil langkah, usaha,
baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ketahui ya, kesalahan orang yang menyikapi wabah corona ini. Ada sebagian ya kelompok yang mengatakan saya tidak takut corona. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mengambil sebab. Ya, dia tidak cuci tangan, dia tetap berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker, ya, tidak ini tidak itu dari langkah-langkah yang dinasihatkan pemerintah dan ahli kesehatan, ya, dengan alasan saya bertawakal kepada Allah SWT. Maka ini adalah keliru. Sebagaimana golongan yang kedua juga, ada juga yang keliru, yaitu golongan yang hanya menitik beratkan, memprioritaskan kepada langkah-langkah lahiriah saja. Ya, yang selalu diulang-ulang adalah masalah cuci tangan, masalah masker, masalah jaga jarak. Ya, tapi tidak memprioritaskan kepada langkah-langkah rohani, spiritual. Ya, tidak menganjurkan umat untuk beribadah kepada Allah, tidak menganjurkan kepada umat untuk bertaubat dari dosa dan maksiat, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keliru. Ya, mereka hanya menganggap ini hanyalah wabah biasa, ya, ini hanya karena faktor alam saja. Ya, tidak ada kaitannya dengan dosa. Ini keliru, ma'asyiral muslimin. Ya, sehingga menjadikan mereka terus bergelimang dalam dosa. Yang benar kita lakukan dua langkah. Langkah-langkah lahiriah iya, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dalam ibadah, kita kuatkan taubat kita, istighfar kita, doa kita, tawakal kita. Ya, dalam waktu yang sama kita juga mengambil ikhtiar, ya, mengambil usaha-usaha, langkah-langkah lahiriah. Ya, kita tetap cuci tangan, ya, kita pakai masker, kita jaga jarak, ya, kita stay di rumah, ya, standby di rumah aja, ya, itu melakukan sebab-sebab. Inilah ya sikap yang benar dalam menghadapi ya wabah ini, ya, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan, ya, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Baik. Yang ketiga, salisan du'a'ullahi wal luju'u ilaih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faddu'a'u huwa silahul mu'mini fi istijlabil khairi wan ni'am wa daf'is syururi wan niqam wa min dzalika as-salamatu minal amradi wal mu'afatu minha. Doa adalah senjata seorang mukmin dalam menggapai kebaikan dan kenikmatan dan menolak kejelekan dan kemurkaan. Di antaranya adalah agar kita selamat dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari ya penyakit. Ya, sebagian ulama ussalaf mengatakan doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Maka jika kita menginginkan kebaikan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti anak kecil yang meminta kepada ya orang tuanya. Ketika nggak dikasih, maka dia menangis, merengek-rengek, terus ya merayu, menangis, ya menggedor pintunya sampai kemudian dibukakan. Begitulah seorang hamba. Ya, dia terus memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, saya akan ampuni, ya, saya akan kabulkan permintaan-permintaan kalian.
Begitu juga dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, pada ayat yang ke-62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su. Adakah yang bisa memenuhi permintaan doa orang-orang yang muttar, yang betul-betul butuh, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa mengabulkan doanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita lakukan saat-saat ini. Ya, perbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, ketika kita sujud, sebelum kita salam, di sepertiga malam terakhir kita bangun, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Ya, kita merengek, menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita diselamatkan, ya, dari wabah ini, ya, terhindar dari wabah ini. Begitu. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Jangan sampai kemudian kita doa hanya di bibir saja, tapi tidak tembus dalam hati. Ya, makanya di sana ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hendaknya kita berdoa dengan memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengangkat tangan, dengan memilih waktu-waktu yang mustajab, ya, dengan penuh keyakinan hati, dengan terus-menerus di dalam doa, tidak pernah bosan. Karena salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan bencana kepada kita dalam waktu yang lama, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar bagaimana kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, presiden pun nggak bisa menyelamatkan kita, raja pun nggak bisa menyelamatkan kita, harta kita nggak bisa menyelamatkan kita, jabatan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, sayati alaikum zamanun la yunjil abda fih illa du'aun ka du'ail ghariq. Ya, akan datang suatu zaman pada kalian, ya, di mana tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba pada saat itu kecuali doa seperti doanya orang yang tenggelam. Ya, seperti doanya orang yang tenggelam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, lekas menghilangkan dan mengangkat wabah ini dari kita. Baik, yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat, at-tahsinu bil adhkari wal ad'iyati. Membentengi diri kita dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah benteng yang bisa membentengi kita dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, termasuk diantaranya adalah dari virus corona ini. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Kata Nabi, siapa yang membaca doa tersebut, zikir tersebut, maka dia tidak akan
ya diganggu, disakiti oleh sesuatu pun. Ya, disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya ada suatu keluarga yang selalu membaca, maka ketika ada yang tersengat kalajengking, itu pun nggak terasa, karena mereka selalu membaca dzikir ini. Yang padahal aslinya kalau disengat kalajengking tentu sakit, tapi karena mereka selalu membaca dzikir ini, ya, maka hal itu tidak membahayakan bagi mereka. Demikian juga dzikir yang sangat dianjurkan adalah dzikir, ya, pagi petang. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang membahayakan sesuatu pun di langit dan di bumi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Nabi, siapa yang membacanya 3 kali maka tidak akan membahayakan dia, ya, sesuatu pun. Maka ini, ya, zikir-zikir ini, ma'asyiral muslimin, jika kita cermati, menggantungkan kepada kita agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita agar bergantung kepada Allah. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya. A'udzu bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Dengan nama Allah. Jadi seorang hamba bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bergantung kepada Allah, berarti dia bergantung kepada zat yang maha kuat. Jangan bergantung kepada jimat, jangan bergantung kepada kuburan, jangan bergantung kepada kiai dan sebagainya, karena mereka tidak bisa menyelamatkan. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya. Kalau kita bergantung kepada jimat, kalau kita bergantung kepada foto, ya, kalau kita bergantung kepada kuburan, kita akan diserahkan kepada, ya, hal-hal tersebut yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Ya, adapun selainnya, mereka adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ya, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Ya, berbeda dengan makhluknya. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Ya. Hanya dengan makhluk virus corona yang kecil yang tidak terlihat saja udah kewalahan. Harta, jabatan yang selama ini dibanggakan gak ada artinya. Lihat negara-negara yang selalu dibanggakan sekarang ini, Amerika, ya, Spanyol, ya, Italia, Cina, mereka sendiri kewalahan. Teknologi modern mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Gak bisa menyelamatkan mereka. Militer-militer kuat mereka gak bisa menyelamatkan mereka. Harta-harta mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya tempat kita bergantung kepadanya. Ya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita bergantung, ya, sehingga manusia tidak bergantung kepada yang lainnya. Yang kelima, khamisan azlul maridi wa'tizaluhu. Ya. Kata Nabi SAW, kata beliau, hendaknya yang kelima di antara kiat agar kita terhindar atau kiat-kiat Islam agar terhindar dari wabah adalah menjauhi orang yang sakit, ya, corona ini. Ya, menjauhi, maksudnya kita tidak mendekatinya. Karena mendekatinya, ya, akan rawan
menular penyakit. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Ya, artinya kita disuruh menjauh. Jangan dekat-dekat. Itu artinya bahwa penyakit menular itu memang ada. Makanya kita disuruh menghindar. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, la yuridanna mumridun ala musih. Janganlah orang yang sakit dicampur dengan yang sehat. Jangan dicampur. Makanya sekarang negara-negara termasuk di negeri kita, ya, orang yang kena penyakit corona dikarantina, disendirikan. Tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena ketika dicampur, maka itu artinya akan menularkan kepada orang lain dengan jumlah yang banyak. Makanya pemerintah sekarang menganjurkan kepada kita untuk menjaga jarak, untuk tetap di rumah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan ini. Tapi kalau kita bandel tidak mengikuti arahan pemerintah ini, maka kita nggak tahu sampai kapan. Oleh karenanya, yang perlu saya nasihatkan, dan itu berulang-ulang kami nasihatkan, ikuti arahan para ulama, ikuti arahan para pemerintah, yang menganjurkan kepada kita untuk banyak di rumah, tidak keluar, kecuali kalau memang darurat, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Hindari perkumpulan. Ketika kita keluar rumah pun jangan lupa bertawakal, berzikir kepada Allah, kemudian cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari perkumpulan-perkumpulan. Setelah pulang juga demikian, cuci tangan. Semua itu adalah demi kebaikan kita, keselamatan kita. Keselamatan kita. Jadi dalam Islam sendiri memang orang yang sakit, orang yang sakit menular hendaknya dijauhkan, tidak dicampur, tidak dicampur, karena memang penyakit menular itu memang ada, dan itu diakui oleh dunia kedokteran. Dunia kedokteran sepakat bahwa penyakit itu ada yang menular. Baik, bagaimana dengan hadis la adwa wala tiara? Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara, tidak ada bulan Safar. Kita jawab, maksud dari hadis tersebut adalah tidak ada penyakit menular seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah meyakini bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditiadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyakit menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar-benar ada. Benar-benar ada, dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, selanjutnya yang keenam, tarkul musafahah li ashabil amradil mu'diyah. Meninggalkan jabat tangan untuk orang-orang yang terkena penyakit menular. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, kana fi wafdi Thaqif rajulun majdzum. Dalam rombongan Thaqif ada seorang yang terkena lepra. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepadanya, inna qad bay'naka farji. Sesungguhnya kami telah membaiatmu, maka pulanglah. Maka pulanglah. Artinya baiat itu kan pada asalnya pakai jabat tangan. Tapi karena dia punya penyakit menular, maka Nabi SAW mengatakan, saya sudah membaiat kamu, tapi nggak perlu pakai jabat tangan. Dan ini ma'asyiral muslimin sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh para ahli kedokteran sekarang ini, karena kita tidak tahu mana yang terkena virus, mana yang tidak. Bisa jadi orang tersebut membawa virus, maka untuk sementara waktu
ya pada saat-saat sekarang ini ya hendaknya bagi kita untuk tidak berjabat tangan, terutama kepada mereka yang kita tidak kenal, ya mereka yang tidak kita kenal, ya karena bisa jadi karena virus ini tidak kelihatan, ya maka untuk sementara waktu cukup dengan salam, ya cukup dengan salam, ya adapun jabat tangan maka hindari terlebih dahulu untuk sementara waktu, ya. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, adamul kudumi ala baladin fihi ta'un wa man kana fihi la yahruju minhu. Tidak mendatangi suatu tempat, kota, negara yang terkena wabah ta'un. Dan siapa yang berada di dalamnya maka tidak keluar darinya. Nah, ini orang nyebutnya sebagai lockdown misalkan, atau lockdown wilayah, lockdown negara, pusat dan sebagainya. Intinya adalah hendaknya bagi kita untuk tidak mendatangi tempat-tempat yang kena wabah. Ya, dan orang yang berada di tempat yang wabah jangan keluar juga ke tempat yang tidak terkena wabah. Supaya apa? Supaya tidak menjalar penularannya. Ya, maaf, misalkan saya kasih contoh, misalkan ya, beberapa daerah yang banyak ya penularannya, ya misalkan Jakarta, ya, ambil contoh saja, ya karena memang ya, di Indonesia yang terbanyak di Jakarta ya, maka teman-teman yang di Jakarta ya untuk sementara waktu jangan pulang dulu, jangan, misalkan dia perantau, ya dia aslinya misalkan daerah mana gitu yang belum terkena wabah, jangan kemudian dia pulang. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia pulang justru membawa penyakit tersebut ke desanya yang asalnya tidak ada, tidak kena. Demikian juga orang-orang yang ya dari daerah yang belum kena, jangan mendatangi tempat-tempat yang terkena wabah. Ya. Karena itu artinya kita menjerumuskan diri kita kepada bahaya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Jika terjadi taun di suatu tempat, ya, maka janganlah kalian mendatanginya. Ya, maka hindari tempat-tempat yang bisa membawa wabah. Ya, hindari ya perjalanan ke luar negeri, ke tempat-tempat yang banyak wabahnya. Untuk sementara waktu ya standby di rumah terlebih dahulu. Ya, untuk keselamatan kita. Ya. Nah, demikian juga kalau itu terjadi di suatu tempat dan kalian berada di dalamnya, jangan kalian keluar. Ya. Jadi ini istilah orang lockdown ya. Istilah orang sekarang lockdown. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang solusi yang paling jitu. Ya, solusi yang paling jitu adalah lockdown ini. Ini salah satu solusi syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diterapkan di beberapa negara, di antaranya di Saudi Arabia, di Malaysia, ya, yang Anda dengar, di Mesir, ya, mereka menerapkan apa? Lockdown ini, dan itu berhasil. Ya, berhasil. Ya, di Saudi misalkan itu terjadi penurunan. Ya, penurunan jumlah pasiennya setelah melakukan lockdown. Ya. Nah, tapi tentu pemerintah masalah lockdown atau tidak ini kita serahkan kepada pemerintah, karena mereka tentu banyak pertimbangannya. Ya, banyak pertimbangannya. Ya, di antara pertimbangannya lockdown ya tentu harus diimbangi dengan kesiapan pangan, kebutuhan, ya. Kalau di negara-negara yang lockdown memang mereka siap untuk memberikan tunjangan, memberikan pangan secara gratis kepada rakyatnya. Nah, ini kita serahkan kepada pemerintah, karena mereka yang lebih tahu ya, mana yang paling maslahat ya bagi kita melihat kondisi yang ada.
melihat kondisi yang ada. Ala kulli hal, kita taat kepada kebijakan pemimpin kita, dan kita husnudzon bahwa mereka akan memilihkan yang terbaik untuk kita, Baik. Kemudian yang ke-8, ar-ruqyah bima warada min kalamillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Meruqyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan nama dan sifatnya. Jadi salah satu yang dianjurkan bagi kita adalah meruqyah, yaitu membacakan Al-Qur'an kepada yang sakit, atau kita nggak sakit pun kita membacakan pada diri kita, karena Al-Qur'an itu syifa, obat. Obat. Baik. Di antara yang sangat dianjurkan adalah ruqyah dengan Fatihatul Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah. Makanya di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah syifa, obat. Kalau ada orang yang sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Kesurupan, kita bacakan Al-Fatihah. Dan itu teruji. Demikian juga meruqyah dengan surat Al-Ikhlas dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga sangat mujarab. Bacakan surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian usapkan kepada badan kita, kepada wajah kita, maka ini sangat bagus sekali. Demikian juga kita membaca Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Demikian juga meruqyah di tempat yang kita sakit dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat bagus sekali. Jadi di antara kiat agar kita terhindar dari wabah ini adalah kita ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, bacakan surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan lain sebagainya, maka ini sangat bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya al-istisfa'u bima'i zamzam. Berobat dengan air Zam-Zam. Berobat dengan air Zam-Zam. Sebagaimana dalam hadis, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Dan juga dalam hadis, Zam-Zam ta'amu tu'min. Zam-Zam itu adalah makanan, wasyifa'u sukmin, dan obat dari penyakit. Jadi air Zam-Zam ini memiliki banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Kalau kita memiliki air Zam-Zam, perbanyak minum air Zam-Zam ini. Dan ini kalau saat haji atau umrah, Masya Allah ini gratis tis. Kalau kita berada di Indonesia ini, beli paling, kita beli. Maka siapa yang memiliki air Zam-Zam ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Demikian juga at-tadawi, berobat, dan menjaga imunitas diri kita, Dan ini diakui oleh dunia kedokteran, bahwa imunitas itu sangat bermanfaat untuk mencegah dari penyakit dari virus corona ini. Bahkan sebagian dokter pernah mengatakan 80% orang-orang yang sembuh dari pasien-pasien yang sembuh dari virus corona itu, 80% adalah karena diri mereka sendiri. Artinya karena mereka, bukan karena ada obat tertentu, belum ditemukan obat tertentu, karena mereka memiliki imun yang kuat untuk melawan dari virus tersebut. Nah ini makanya dianjurkan bagi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang bisa menumbuhkan imunitas pada tubuh kita. Taib. Di antara yang sangat dianjurkan adalah habbatus sauda, jinten hitam. Jinten hitam. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da. Sesungguhnya dalam jintan hitam itu terdapat obat dari segala penyakit. Illasam,
ya, kecuali sam, yaitu kematian. Ya, kalau kematian nggak ada obatnya lagi. Taib. Demikian juga madu. Nah, madu ini sangat bagus sekali. Mengkonsumsi madu, nah ini bisa menjaga imunitas tubuh kita, ya, dia memberikan kekuatan ya pada tubuh kita. Ya. Demikian juga susu onta, ya, susu onta. Ini. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa kiat yang dianjurkan ya agar kita terhindar dari wabah ya COVID-19 ini, ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kiat ya Islam, ya, beberapa kiat-kiat syar'i yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili ya pada kitabnya Al-Asbabus Syar'iyyah An-Naji'ah fil Wiqayah minal Amradil Wabaiyah Al-Faji'ah, kiat-kiat Islam agar terhindar dari wabah, ya. Semoga dengan kita mempelajari buku ini kita bisa mengamalkannya dan kita terhindar dari virus ya corona yang sedang melanda ini, ya. Sebagai penutup, saya akan ulang lagi sebagai kesimpulan, ya, kiat-kiat agar kita terhindar dari wabah. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari kesalahan, bertobat dari dosa, bertobat dari syirik, bid'ah, maksiat. Yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bergantung, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ikhtiar, ya, usaha melakukan langkah-langkah lahiriah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian, ya, yang keempat adalah membentengi diri kita dengan zikir-zikir. Ya, dengan zikir-zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau doa-doa yang lain. Ya, a'udzu billahi minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya, dari belang, dari kegilaan, dari lepra, dan dari penyakit-penyakit yang aneh. Ya. Demikian juga di antara kiat juga adalah menghindari orang yang sakit. Jadi menjauhi, jangan kemudian dekat-dekat supaya nggak ketularan. Ya, supaya nggak ketularan. Demikian juga yang keenam adalah meninggalkan jabat tangan. Ya, kita tidak berjabat tangan kepada orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini, atau untuk sementara waktu sebagai pencegahan juga kepada orang-orang yang kita nggak kenal, ya, karena bisa jadi mereka membawa virus, ya, untuk sementara waktu sebagai pencegahan, ya, cukupkan dengan salam saja, ya. Demikian juga yang ketujuh di antara kiat juga adalah tidak mendatangi tempat-tempat yang terkena wabah. Demikian juga orang yang berada di tempat area yang terkena wabah jangan keluar darinya, ya, lockdown terlebih dahulu, ya, ya, semampu kita, ya, semampu kita standby di rumah, tidak banyak keluar, ya, tidak menyebarkan, tidak membinasakan diri kita ke tempat yang terkena wabah, atau ya, tanpa terasa kita membawa penyakit kemudian kita tularkan kepada yang lain. Kemudian yang kedelapan adalah meruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya, ruqyah yang syar'i, ya, bukan dengan jimat, ya, bukan dengan jampi-jampi, bukan, dengan Al-Quran, ya, dengan surat Al-Fatihah, dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Demikian juga dengan doa-doa, ya, dengan doa-doa Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi antas syafi, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama, ya. Baik. Kemudian juga adalah dengan minum air zam-zam, ya, minum air zam-zam. Kemudian juga dengan mengkonsumsi,
ya, habatus sauda, madu, ya, susu, dan makanan-makanan yang bergizi, yang halal tentunya untuk menjaga imunitas tubuh kita sehingga bisa menangkal dari virus corona ini, ya. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dari virus corona, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dari lubuk hati kita yang paling dalam agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari bumi, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf, ya, yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.